tolong saya peluk tulisan saya dilihat oleh masyarakat. Bapak, kami mohon maju dulu, kami akan mengambil dokumentasi. Pak, kenapa mepetin saya terus sih Pak? Saya nggak kemana-mana loh Pak. Bapak, ini satu meter satu foto. Ini turun sini ya, saya mau maju nih Pak. Bapak, tolong disuruh pinggir Pak. Disuruh pinggir dulu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami Aliansi Rakyat Menggugat mengadakan aksi di Simpang Sarinah kali ini. Ini ketiga kalinya kami mengadakan aksi di sini. Tapi untuk yang ketiga kali ini ternyata aparat lebih banyak, padahal kami hanya beberapa gelintir dan aparat lebih represif. Entah ada apa. Yang jelas kami membawa 4 banner yang kami tunjukkan, yang akan kami tunjukkan kepada publik, bukan kepada aparat sebetulnya. Kami memasang dan menggunakan lampu merah untuk mengedukasi publik, bukan mengedukasi aparat. Tapi ternyata semua dihalangi. Banner pertama adalah kami menolak, rakyat menolak Ahok menjadi dirut Pertamina. Alasannya sudah jelas, karena Ahok tidak capable, Ahok track recordnya buruk, Ahok penista agama kami. Jadi apa yang harus kami dukung? Untuk itu kami menolak. Yang kedua, banner kedua, KKN ganas di era Jokowi, ini adalah fakta. Korupsi semakin merajalela. Sampai ke suami ketua DPR pun terindikasi melakukan korupsi. Apakah ini tidak mengganas? Korupsi, kolusi dan nepotisme semakin mengganas. Kepalanya saja sudah nepotisme, apalagi di daerah. Lalu kesempatan untuk kami, untuk rakyat, mana ketika semua itu diambil oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang di sekelilingnya. Tidak ada kesempatan untuk rakyat. Makanya kami mengambil tagline KKN ganas di era Jokowi. 7 tahun Bapak Jokowi sudah berhasil menempatkan putra-putranya di setiap daerah. Bapak Soeharto saja butuh 31 tahun. Nah, Bapak Jokowi hanya 7 tahun menghabisi rakyatnya. Ada proyek ambisius dari pemerintah saat ini. Kereta cepat, Bandara Kertajati, apa semuanya punya faedah untuk rakyat? Tidak ada. Bahkan menyerap APBN. Ketika APBN itu dirugikan, membesar, maka menyerap subsidi untuk rakyat. Ketika subsidi untuk rakyat dihabisi, maka kami yang terdampak langsung di rumah. Betul apa tidak? Yang jelas itu adalah fakta. Subsidi untuk rakyat dihabisi untuk kepentingan pada serakah, untuk kepentingan pemerintah yang ignore terhadap penderitaan rakyat. Jadi kami sebagai emak-emak yang mempunyai terimbas langsung mengadakan aksi di sini. Ketika suara kami tidak didengar di DPR karena DPR sudah menjadi corong pemerintah, maka kami adakan di sini. Kami tidak punya cara lain. Suara kami dilindungi oleh undang-undang, tapi faktanya suara kami dihalangi oleh para aparat yang terhormat katanya. Yang terhormat katanya. Tapi itu sudah menghabisi suara kami. Karena suara kami ada di atas poster dan ada di banner. Dan itu semua dihalangi. Anda menantang kami sebagai emak-emak. Anda menantang, kami beli. Anda jual, kami beli. Hari ini mungkin 50 emak-emak yang turun. Tapi esok akan jutaan emak-emak yang turun. Allahu Akbar. Itu saja untuk semua media, untuk Bapak Arat, terima kasih. Ini adalah suara mama yang tidak dikakomodir dan tidak dimobilisasi oleh siapapun. Ini adalah real hati nurani seorang ibu dan seorang istri. That's point. Dan kami di sini tidak dibayar. Kami di sini datang sendiri dengan kemauan sendiri, dengan kita merasa prihatin sebagai rakyat. Karena keberpihakan pemerintah terhadap rakyat itu sangat-sangat tidak ada. Mereka berpihak terhadap oligarki. Dan itu sangat-sangat mementingkan kepentingan mereka sendiri.
Kami tidak ingin emak-emak ini terzalimi hanya dengan keadaan kami ini. Makanya kami bersuara bahwa menunjukkan emak-emak ini memang terbuka dan mengerti akan politik. Sekian dari saya. Satu lagi dari aku ya. Saya hanya ingin memberi kesadaran tadi kalau dibilang mengedukasi masyarakat, karena sekarang masyarakat kita ini benar-benar tidak melek politik. Ingat, negara Indonesia adalah negara yang kaya, yang sebetulnya sudah diatur dalam undang-undang semua sumber daya alam kita untuk kesejahteraan rakyat. Tapi apa yang terjadi? Malah justru di tempat yang kaya, malah di situ kemiskinan. Dan mana yang kaya? Yang kaya itu hanya adalah segelintir perusahaan-perusahaan dan juga konglomerat-konglomerat. Dan apalagi sekarang, korupsi sudah merajalela. Karena apa? Karena yang ikut korupsi itu adalah nepotisme. Satu lagi, siapa yang bilang kalau kita punya roda kehidupan akan berjalan? Bohong. Itu tidak berlaku di Indonesia. Rakyat di bawah Kenapa? terus. Karena rakyat akan tetap menjadi rakyat kecil dan yang kaya tetap akan menjadi kaya. Roda Jadi, tidak berputar. roda tidak berputar di Indonesia. Kalau memang sistem tidak akan berubah dan tetap itu aja, hanya berpihak kepada oligarki. Kita di sini sebagai emak-emak, bukan suara politis. Kami bersuara adalah suara ibu. Kami hanya menghimbau kepada teman-teman, kepada emak-emak, ayo kita ini di sini untuk anak-anak kalian juga, bukan hanya untuk anak-anak kami. Jangan menitipkan nasib anak-anak Anda kepada kami. Karena nasib itu ditentukan oleh kita sendiri. Perjuangkan nasib anak-anak Anda oleh Anda sendiri. Jangan titipkan pesan, jangan titipkan nasib ke depan pemerintah saat ini. Karena pemerintah saat ini tidak amanah. Mantap. Ya, ya dari kami, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat menggugat. Jokowi mundur. Masa mbak, kita aksi di atas ini. Tolong, saya perlu tulisan saya dilihat oleh masyarakat. Bapak, kami mohon maju dulu, kami akan mengambil dokumentasi. Pak, kenapa mepetin saya terus sih Pak? Saya tak kemana-mana loh Pak. Bapak, ini satu meter satu foto. Ini turun sini ya, saya mau maju nih Pak. Tolong disuruh pinggir Pak, disuruh pinggir dulu Pak. Ya. Kami mau kami foto. Bapak Doni, Bapak Indra, Bapak Adi, Bapak Saiful, pinggir dong. Ada beberapa tuntutan ya, diantaranya adalah soal diangkatnya Ahok menjadi dirut Pertamina yang diduga ini sebentar lagi. Terus kemudian ada juga tolak undang-undang kesehatan. Kemudian ada 349 triliun yang sampai sekarang Kalau semuanya tidak pro rakyat, bagaimana tidak disebut penjahat? Kalau DPR sendiri tidak mengakomodir suara rakyat, tapi mengakomodir suara penguasa dan pengusaha. Jadi semuanya penjahat. Oke? Rakyat jangan mau dibodohi, rakyat jangan mau dibohongi, dan rakyat jangan mau ditindas. Pak, sekali lagi benar untuk mengedukasi publik, bukan untuk mengedukasi aparat. Tolong buka, menyingkir dari benar-benar kami tolong Pak, menyingkir Pak. Wakil Presiden juga Partai Wakil Rakyatnya juga makan bergedel. Presidennya
Wakil Presiden, Menteri Pejabat dan penasihat hukum Partai Politik, Wakil Rakyatnya. Ketua ARF memprotes karena seharusnya banner ini bukan untuk aparat ya, tapi ini untuk rakyat yang melihat upaya berjalan. Nah ini ditutupi oleh aparat. Kami bacakan satu-satu posternya, tolong poster dinaikkan. Poster diangkat. Membatasi beragama, caranya pakai gaya baru. Oleh undang-undang kesehatan. Pada melarang ciri PKS gaya baru. Betul tidak? Betul tidak? Dibawa ke pihak rejim, kita bertanya sama Amikum sendiri apakah benar atau tidak. Yang jelas saat ini pun rakyat dihalangi untuk hanya membentangkan beberapa banner. Apakah karena isi bannernya yang menyeramkan? Saya pikir tidak. Banner 1, tolak Ahok menjadi dirut Pertamina. Apakah salah kami menolak untuk menolak Bapak Ahok menjadi dirut Pertamina? Tidak. Tidak, betul? Betul. Kenapa? Karena track recordnya buruk, diindikasi sedang melakukan korupsi, dan kami sebagai muslim dinistakan agamanya. Apakah kami salah jika kami nolak? Tidak. Yang kedua, ada banner KKN era Jokowi lebih ganas. Apa salah? Tidak. Juga karena pada faktanya korupsi, kolusi, dan nepotisme di era Bapak Jokowi lebih marak, lebih ganas, dan lebih merajalela. Fakta, ini fakta. Bagaimana Bapak Jokowi menempatkan putra-putranya di tiap daerah? Hanya butuh waktu 7 tahun menjabat. Lihat Bapak Soeharto butuh 31 tahun menjabat baru menempatkan putranya di kementerian. Ini 7 tahun sudah menempatkan putra-putranya di tiap daerah. Apakah ini tidak merajalela? Apakah ini tidak ganas? Ini sangat ganas karena kesempatan kami, kesempatan rakyat dihabisi oleh mereka, oleh orang-orang sekeliling mereka, dan oleh golongan mereka. Siapa itu? Penguasa yang sekaligus menjadi pengusaha. Kapitalis bermain, komunis bermain, siapa lagi yang bermain? Semuanya bermain, tidak untuk rakyat, tapi untuk oligarki, untuk kapitalis, dan untuk para pembacking. Silakan berpikir. Kami hanya meminta, tolong jangan halangi banner yang kami bawa. Jangan halangi banner yang kami bawa agar dibaca oleh publik. Anda mungkin menjalankan tugas, tapi kami juga menjalankan kewajiban kami sebagai ibu. Karena kami tidak ingin nasib anak-anak kami di kemudian hari buruk karena ulah penguasa hari ini. Banner hijau tergeser ke kanan sedikit. Ya, ini nampaknya ada beberapa
tuntutan yang memang ini agak berbeda ya persepsi antara aparat dengan para perempuan-perempuan yang sedang aksi dalam ARM kali ini. Jadi aparat ini menutupi banner-banner dari ARM sehingga kemudian ini menimbulkan beda persepsi dan situasi sudah mulai memanas nampaknya ini. Apa ini udah dapat kontennya rejim represif. Kayak gini kan capek, jadinya capek sendiri, berantakan, mengganggu jalanan. Yang jelas yang kami tidak mengganggu jalan, yang mengganggu jalan adalah aparat sendiri. Pakai mikrofon, Mbak. Jelas, Dilihat ya. kami tidak mengganggu jalan karena kami menggunakan lampu merah. Lampu merah menyala, kami gunakan itu. Ketika lampu hijau, kami tarik ke arah teman-teman kami. Tapi ketika seperti sekarang, ya berantakan semua. Yang mengganggu jalan itu bukan kami. Yang mengganggu jalan adalah Anda semua pembarbaran. Anda semua. Ada apa? Jangan halangi kami juga tahu aturan, tahu hukum. Yang jelas kami tidak mau mengganggu jalan yang lain. Maju. Pasar, jalan! Iya, jadi ARM ketika lampu merah kemudian menunjukkan poster-poster mereka karena di pinggir jalan tadi sempat ditutupi oleh aparat, sehingga mereka mencoba ketika lampu merah mereka menyeberang jalan. Dan memang ini ada sekitar 50-an ARM, yaitu mama militan yang memang terus bersuara. Dan saya pikir suaranya ini tidak ada yang salah karena ada soal KM 50, soal PNN, soal kemudian PKI dan banyak hal. Perjalanan Palu sampai Morowali 12 jam jarak. Makanya mereka nggak tahu bandara di sana. Marah Ahok mana? Bukan Ahok. Gak ada Bang Abdul. Apa dia? Satu ini. Namanya polisi. Iya, tokoh kita, tokoh perjuangan. Kalau nggak ada Yasser nggak seru ya. Para apa dibejoin? Gila benar. Poster, tolong bagi saya poster. Yang pegang fotonya Gibran, Kaisang. Kita tunggu sampai lampu merah, kemudian yang membawa poster akan jalan menyeberangi jalan. Itu ada banyak sekali sekarang. Ada PLN terancam bangkrut kalau memang sudah bangkrut. Ada tugas 3,9 triliun, ada hutang ribuan triliun yang tentunya akan menjadi beban rakyat. Apakah ini bukan suatu keniscayaan buat kita sebagai oke, poster maju. Ya, ketika lampu merah mereka kemudian berjalan ke sana, dan ketika lampu hijau mereka minggir lagi. Dan memang ini dijaga oleh aparat ya. Kami
bisa jelaskan, kami bisa katakan bahwa pada saat ini pemerintahan Jokowi sedang membangun dinasti politik dan dinasti kekuasaan. Apakah ini salah? Tidak. Karena mereka sudah berhasil menempatkan putra-putranya di sebuah daerah. Hijau mundur. Hijau mundur. Kalau polisi Peru bisa nangkap presidennya, kenapa polisi kita tidak bisa nangkap? Oke. Terima kasih, Mbak. Perjalanannya sudah terganggu. Tapi mereka rata-rata bahasa teh. Sinte iso, Bu. Sinte iso. Bahasa Jepang sok bisa tidak teh. Satu, benar, larang. Ahok sebagai dirut Pertamina, alasannya apa? Karena beliau tidak kredibel, tidak kapabel, track recordnya buruk, dan beliau sudah menistakan agama kami. Tolak pejabat korup. Yang kedua, KKN panas di era Jokowi. Betul, karena itu yang kami sudah mampu. Tujuh dalam waktu 7 tahun mampu menempatkan putra-putranya di setiap daerah. Melebihi hebatnya Bapak Soeharto yang mencapai 31 tahun. Kayaknya yang kami meminta Bapak Jokowi Mundur! 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 mundur atau Agustus dia mundur bangsa, Agustus kita mundur. KKN mana? Merakyat bukan mas Intinya seperti ini. Proyek ambisius dari pemerintah saat ini apa? Kereta cepat, apakah ada faedahnya buat rakyat? Bandara Kertajati, apakah ada gunanya untuk rakyat? Tidak. Semuanya membebankan kepada APBN. Ketika APBN dibebankan, maka subsidi untuk rakyat dikurangi. Ketika subsidi rakyat dikurangi, yang terdampak langsung adalah siapa? Nih, mama, ibu, rumah tangga. Karena hak kami diambil oleh mereka. Jadi wajar kami protes. Wajar kami protes. Karena kami tidak ingin kehidupan kami buruk dimulai dari rejim yang sekarang. Oke. Lima kali lagi. Masih semangat nih, masih semangat. Katanya udahan. Belum lah, kita kan mulainya tadi lama. Kita sampai jam 17.00 Bapak. Jadi jangan halangi kami untuk bersuara. Karena ini adalah hak kami. Dan kami sudah memberikan surat pemberitahuan kepada Polda. Betul. Jadi jangan batasi. Ketika Anda berjejer, berkumpul di jalan, maka Anda yang mengganggu perjalanan teman-teman kami. Bukan kami, karena kami ada di pinggir. Kami hanya menggunakan lampu merah. Seperti sekarang, Anda bergumul di sini untuk apa? Untuk menghalangi kami. Kami tidak membawa senjata, kami hanya membawa banner dan poster. Kami hanya membawa banner dan poster. Hanya berapa puluh emak-emak diilingi oleh berapa puluh aparat. Logika sehat Anda di mana, Pak? Sekali lagi, logika sehat Anda di mana? Nggak mau Anda lawan. Ini ibu loh, ibu dari anak-anak kami dan istri-istri mungkin dari rekan-rekan kami. Kami punya suara dan kami berhak untuk bersuara karena hak kami dihabisin oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Nggak mau, nggak. Tuh Bawaslu kan tuh. Sudah jelas. Sudah di sini. Percuma Pak, ngomong gini Pak. Yang percuma. Ada sampai jam 17.00 perlu Pak. saya pakai ke orang Bawaslu. Bapak nggak boleh kayak gitu Pak. Ini kita kan tanya Pak. Bapak, kenapa kita sampai di sini? Ya, bentar. Kepada bapak-bapak ya, bapak-bapak Intel dari Mabes, dari Polda atau dari manapun ya. Nih, kita kasih tahu. Kenapa kita selalu ada di
institusi pemerintah yang tidak pernah mendengar suara rakyatnya. Kemana kita akan lari? Apakah kita ke DPR atau kita kepada istana? Tidak ada, sama aja. Akhirnya kita kemana? Kita akan di jalan-jalan karena kita adalah rakyat, dan ingat, rakyat yang berdaulat Di negara Indonesia. ya. Betul. Iya Pak, kenapa dengan Bawaslu Pak? Enggak, tadi janjian sama yang dilakukan kita nyari Tadi wawancara sama Bu Dewi. anaknya kan. Gimana? Dia kan itu tadi. Ini nggak ngerekam kan? Ya orang Ambil aja nggak apa-apa. Live tidak Pak? Baik. Nggak ada logo, nggak ada apa gitu. Ambil. Sama si Faisal Asegaf tapi Strike doang sama tapi iPhone tapi soal Pertamina. Oke. Jadi aku bikin dua tadi. Bukan dari apa? Yang di strike karena mau ini. Enggak. Hei. Sponsor siapa yang mau pasang? Kayak Intel aja nggak masuk jauh. Jika ada yang bertanya, Indomie telur, Pak. Indomie telur. yang hilir mudik dengan saya bannernya, ini adalah aliansi rakyat penggugat Lo dikeramas ya, kesian deh lu. yang berusaha mengedukasi Anda Jalan kaki kagak bahwa boleh, kondisi suruh terbang ini lu. adalah KKN mengganas di era Jokowi, dan kami menolak Ahok menjadi dirut Pertamina. Sama kayak Kompolnas. Kompolnas di gua. Ada Kompolnas. Jokowi mandek, Jokowi mandek, Jokowi mandek, Jokowi mandek, Jokowi mandek, Jokowi mandek, mandek, Jokowi mandek. Maida. Ini Pak Polisi. Pastor Jokowi, Pastor Jokowi. Pastor Jokowi. Ini Pak Polisi. Itu Pak Polisi yang baik. Dia bisa menggerakkan massa, Bu. Dia begitu begitu. Kita lagi penting.
dijagain Bu, saya mondar mandir berapa kali dijagain. Begini justru. Oh, yang mau ketemu lagi tempat lain untuk aksi Bu. Tenang aja Bu, aksi saya lebih ekstrim daripada ini. Bukan dari sini Bu. Ente live kan nih? Oh, tenang aja Bu. Hah? Berapa Bu? Tenang aja Bu, nggak di sini. Ya, capek ya? Udah. Oke, pemirsa Shalom Regional. Cair. Live streaming dari depan Sarina. Cair. Oke. Nanti kita lanjutkan kembali ada di prosesnya. Silakan berlanjut ke Fafifa TV. Show. Mana? Berlanjut ke mana? Fafifa TV. Fafifa masih live. Fafifa TV masih Udah. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada